Halo sahabat Usada, jumpa lagi di Usada Leluhur Nusantara, sebuah channel yang menampilkan budaya warisan nenek moyang berupa pengetahuan pengobatan di zaman dahulu yang dibaca dari naskah-naskah kuno pengobatan leluhur di bumi Nusantara. Di dalam naskah-naskah kuno lontar Usada, banyak sekali tertulis cara pengobatan beserta bahan-bahan obat dan manfaatnya. Nah, kali ini saya akan menampilkan 3 tanaman obat yang banyak disebutkan di dalam naskah kuno lontar Usada, yang selain mempunyai manfaat obat, juga disebutkan memiliki manfaat lainnya, yaitu untuk menetralisir energi negatif, seperti ilmu hitam atau pengaruh-pengaruh buruk di dalam tubuh manusia atau pekarangan rumah tempat kita tinggal, yang bisa diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun dari alam sekitar. Nah, apa saja tanaman obat tersebut? Mari simak videonya sampai akhir. Tanaman obat yang pertama adalah kayu sisih atau disebut juga kayu seligi dengan nama ilmiah Phyllanthus buxifolius dari famili Phyllantaceae, merupakan tanaman perdu dengan ciri berbatang tegak dan bercabang, berkayu dengan daun berwarna hijau, dengan posisi daun melingkar pada batang dan bentuk daun bulat telur. Di zaman nenek moyang dahulu, kayu sisih disebut juga kayu padi, berbeda dengan padang padi-padi, yaitu rumput di antara tanaman padi. Disebut kayu padi dikarenakan bentuk setangkai daunnya mirip dengan setangkai padi. Itu sebabnya digunakan sebagai salah satu komponen upacara para petani di Pulau Bali zaman dahulu, dengan harapan tanaman yang ada di sawah terhindar dari hal-hal negatif seperti hama dan penyakit. Kayu sisih di dalam naskah-naskah lontar disebutkan memiliki banyak manfaat, baik manfaat obat seperti mengobati penyakit dalam yang diambil bagian daunnya, kemudian ditambahkan beberapa bahan obat lainnya seperti adas atau Funiculum vulgare dan temutis atau Curcuma purpurascens. Kayu sisih juga disebutkan di dalam naskah lontar bisa digunakan untuk menetralisir energi negatif pada tubuh manusia dengan melakukan suatu proses ruatan dengan kayu sisih sebagai sarananya. Ditambahkan beberapa tanaman lain seperti kayu teman atau Graptophyllum pictum, tanaman pudak wangi atau Pandanus amaryllifolius, dan alang-alang atau Imprata cylindrica. Kalau ditelisik secara etimologi, kata sisih mengandung arti menjauhkan, menyingkirkan, menghindarkan, dan mengesampingkan. Bisa saja leluhur di zaman dahulu memberi nama kayu sisih karena sifat dari tanaman ini yang menjauhkan atau menghindarkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, di mana sampai saat ini banyak penduduk khususnya di Pulau Bali masih menanam pohon ini, baik di pekarangan rumah maupun di depan pintu masuk rumah penduduk. Kemudian kita lanjutkan tanaman obat yang kedua, yaitu kayu tulak dengan nama ilmiah Schefflera elliptica dari famili Araliaceae, merupakan tanaman semak dengan ciri batang berkayu, bercabang banyak, daun berwarna hijau dengan tangkai daun yang agak panjang. Seperti halnya kayu sisih, kayu tulak di dalam naskah kuno lontar juga banyak disebutkan sebagai bahan obat, diantaranya untuk mengobati penyakit lesu lupa, yaitu penyakit hilang ingatan disertai tubuh yang lemah dan lesu. Kemudian mengobati penyakit perut yang bengkak dan membesar, dan ada juga disebutkan untuk mengobati penyakit inder, yaitu penyakit orang yang tidak betah tinggal di rumah.
Adapun tanaman obat lain yang diramu dengan kayu tulak ini, diantaranya daun pohon jeruk bali atau Citrus maxima, daun tanaman sigugu atau Clerodendron ceratum, daun pohon majegau atau Disoxylum densiflorum, daun sidewayah atau Woodfordia fruticosa, tepung ireng atau Curcuma aeruginosa, dan beberapa bahan lainnya. Kayu tulak juga disebutkan di dalam naskah lontar bisa digunakan untuk menetralisir energi negatif pada tubuh manusia dengan melakukan suatu proses ruatan dengan kayu tulak sebagai sarananya. Ditambahkan beberapa tanaman lain seperti daun pohon dadap atau Erythrina variegata, bunga telang putih atau Clitoria ternatea, dan kayu sudemale atau Tephrosia candida. Secara etimologi, kata tulak mengandung arti tolak atau menolak. Mungkin saja leluhur zaman dahulu memberi nama kayu tulak karena memang tanaman ini memiliki tuah untuk menolak bala atau hal-hal yang bersifat negatif, dan sampai sekarang masih dipercaya dan ditanam di pekarangan rumah atau depan pintu masuk rumah. Nah, sahabat usada, tanaman obat ketiga yang akan kita bahas kali ini yaitu kayu pupuk. Nama kayu pupuk tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Lebih banyak dikenal dengan nama titikusan atau mare tunggal yang memiliki nama ilmiah Clausena excavata dari famili Rutaceae. Merupakan tumbuhan tahunan dengan batang bulat bercabang dan berkayu dengan daun majemuk, menyirip ganjil dengan ujung meruncing. Di dalam naskah kuno disebutkan bahwa kayu pupuk digunakan untuk bahan obat penyakit gering moyo, yaitu penyakit dengan ciri tubuh serasa tanpa tenaga dan tanpa jiwa, dengan penglihatan yang jauh menerawang. Sama halnya dengan kayu sisih dan kayu tulak, kayu pupuk juga disebutkan bisa digunakan untuk menetralisir pengaruh negatif pada tubuh manusia dan lingkungan tempat tinggal dengan cara melakukan ruatan menggunakan kayu pupuk yang ditambahkan bahan lain, di antaranya air dari 11 mata air, 11 macam bunga-bungaan, 11 jenis duri, dan tanaman daun ungu atau Graptophyllum pictum. Kalau dilihat dari arti kata pupuk yang bermakna melawan, memerangi, dan memusnahkan, bisa saja leluhur zaman dahulu memberi nama kayu pupuk karena sifatnya yang melawan dan memusnahkan pengaruh-pengaruh buruk. Hanya saja, tanaman ini semakin langka karena tidak banyak yang tahu tanamannya beserta manfaatnya. Di samping itu, pengetahuan yang ada di dalam naskah-naskah kuno leluhur mengenai tanaman ini belum banyak yang dipublikasi. Nah, sahabat usada, semoga dengan video ini kita semakin cinta dan melestarikan tanaman yang ada di alam sekitar kita, agar tidak terjadi tanaman obat di bumi kita sendiri dianggap gulma pengganggu lalu dimusnahkan, sehingga langka keberadaannya, padahal bumi Nusantara adalah surganya tanaman obat yang tidak kalah khasiatnya, dan semua itu tercatat rapi dalam naskah-naskah kuno leluhur.